ada jasad yang tidak ada hasadnya. Allah menyuruh nabinya bertakwa. Semua urusan kembali kepada jantung. Hadis ini sering kita dengar. Tapi kadang-kala kita sekarang sakit jantung tapi kita nggak sadar. Kelak pada hari kiamat Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki, gak ada gunanya. Nanti di hari kiamat. Di dunia, Masya Allah, bagaimana harta bisa mengeluarkan seseorang dari penjara, bagaimana harta bisa menyelesaikan masalah, bagaimana anak-anak bisa membantu dan menolong orang tuanya. Pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya ada yang bisa bantuin kita kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat, jantung yang sehat. Kalau kita bicara penyakit jantung ini, yang paling dahsyat namanya syirik. Bagaimana dia punya ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan penduduk bumi ini, berapa sekarang jumlah penduduk bumi? Hampir 8 miliar, mungkin sudah 8 miliar. Seperempatnya muslim. 2 miliar itu muslim. 6 miliar sakit jantung. Mereka melakukan kesyirikan yang kau dikasih tahu. Apa bukti kalian melakukan kesyirikan ini? Nenek moyang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu, dipanggil Nabi Ibrahim. Orang-orang bertanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang hancurkan ini, Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang menghancurkan itu yang paling besar. "Fas'aluhum in kanu yantiqun." Tanyakan kepada yang hancur ini, yang kalian sembah, yang kalian anggap Tuhan, yang kalian anggap dapat memberikan manfaat, dan tanyakan sampai menghancurkan ini. Tanyakan. Orang ini semua mikir. Laqad alimta ma haula'i yantiqun Ibrahim. Masa penyuruh kita tanya sama patung? Mereka nggak bisa ngomong. Loh, kalian nggak bisa ngomong, kamu yang sembah. Tapi sakit hatinya. Apakah tatkala mereka dikasih tahu sama Nabi Ibrahim itu, mereka kemudian beriman? Tidak. Mereka bikin api besar yang berkobar. Mereka mau bakar Nabi Ibrahim, padahal mereka bisa manggang Nabi Ibrahim. Enggak, mereka yang menunjukkan kedahsyatan mereka, kehebatan mereka, sampai tatkala api itu berkobar besar, mereka nggak bisa mendekati api. Iblis datang mewahyukan kepada mereka untuk bikin manjani, alat pelontar. Dilontarkan Nabi Ibrahim. Itu api yang biasa, bukan biasa yang membakar, api yang membakar kayu-kayu itu, dan orang-orang merasakan panas di sekitarnya. Allah mengatakan kepada api itu, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Nabi Ibrahim keluar selamat, jemaah. Beriman kaumnya? Tidak, jemaah. Itu penyakit hati ini, ya Allah. Kita kadang-kadang mikir, kok tidak mikir? Kalau itu terbuat dari kayu, mereka yang bikin kayu. Kemudian mereka sembah-sembah sendiri itu kayu.
Dan penyakit hati yang lainnya adalah mengikuti hawa nafsu. Kita punya keinginan, jemaah. Kita punya angan-angan. Apakah yang syebe-syebe ini ambisinya berkurang? Tidak. Yashibu ibnu Adam. Kata Nabi SAW, manusia itu jadi tua. Yashib, syaiban, sudah penuh dengan uban dia. Wa yabqal isnan. Tetap ada dua yang segar bugar diri. Tidak tuek-tuek. Apa? Al-hirsu wal amal. Ambisi dan angan-angan. Nah, kadang-kadang lihat manusia sudah punya uang banyak, tetap dia kepingin ini, kepingin itu. Dia punya angan-angan yang panjang sekali. Makanya pernah Rasul SAW bikin kotak. Beliau garis kotak ya, pakai dahan, pakai ranting. Kemudian beliau kasih titik di tengah yang ditarik lurus keluar kotak itu. Kata Nabi SAW, yang kotak ini ajalnya manusia. Yang keluar dari kotaknya itu apa? Angan-angan. Subhanallah, syabab. Makanya orang kalau mengikuti nafsunya, terakhir neraka. Makanya orang kalau mau masuk neraka itu tidak perlu belajar, tanya, ya apa kira-kira kalau mau masuk neraka? Tidak perlu sekolah ya, tidak perlu. Sudah ikutin syahwatnya, terakhir masuk neraka. Makanya orang yang ingin masuk surga itu harus melawan nafsu. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut dengan makam Tuhan, dia akan disidang, dia akan diberdirikan Allah jemaah. Kalau antum dipanggil sama kejaksaan, dapat surat panggilan, dipanggil sama kepolisian untuk penyidikan. Oh, salahnya aku ya? Oh, enggak salah itu. Cuma jadi saksi. Loh, iya, saksi nanti tahu-tahu jadi tersangka. Jadi mulai mikir, dia minta tolong, sopo sensor dulu. Dia akan cari pertolongan dari orang, padahal masih belum datang dia. Sudah fikroh dia kemana-mana. Gimana kalau antum mau disidang di hadapan Allah yang dia ya'lamu sirra wa akhfa? Dia tahu dengan semua rahasia kita. Dia tahu dengan semua yang kita sembunyikan. Orang kalau berbuat jahat, dia ingin menyembunyikan alat bukti kejahatan dia. Bagaimana kalau ternyata alat bukti kejahatan yang kita lakukan kulit kita? Engkau mau kulitin dirimu. Tangan kita, engkau akan potong tangan. Kaki kita, engkau akan potong kaki. Semua akan berbicara menjadi alat bukti, menjadi saksi nantinya. Maka gimana ketika kau digiring sidang? Apa nggak ada rasa takut? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia menghalangi nafsunya dari keinginan-keinginannya, surga kembali. Tapi yang mengikuti syahwatnya ya sudah. Penyakit hati itu hubbud dunya, terlalu cinta sama dunia jemaah. Tapi siapa yang gak cinta sama dunia? Ada yang gak suka sama fulus jemaah? Orang sudah syepet kasih fulus, lah syukran. Kita kadang-kadang dikasih barang itu, ya Allah kok dikasih ini, ahsan mentahannya. Ada omong gitu ya. Yang gak suka sama fulus, orang gila atau binatang. Coba pulang dari sini, nanti bagi-bagi fulus sama kucing, antum bagi fatal. Kita lihat sama kucing, hadarjal, waras, pandang. Kucingnya begini, dia enggak suka.
Allah mengatakan tentang manusia kecintaannya kepada harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta sama harta cinta mati. Bagaimana kakak beradik nggak bertegur sapa? Apa urusan? Fulus warisan. Bagaimana Ami sama ponaannya? Wis, tidak ada hubungan. Gara-gara fulus semuanya. Dan kecintaan kepada harta ini disebut juga dengan syuh. Yang kata Nabi SAW, iyyakum wasyuh. Hati-hati sekalian dengan yang namanya syuh. Syuh itu ambisi kepada harta dan sulit untuk membagikannya kepada orang lain. Ingin dikuasai semuanya jemaah. Fa innama ahlaka man kana qablakum. Itu umat-umat sebelum kalian berantakan hidupnya, binasa gara-gara sifat kekikiran, kecintaan dan ambisi kepada harta. Hamalu ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Mereka bunuh-bunuhan gara-gara harta. Antum nggak lihat sekarang di Indonesia sehari dulu 2011 berdasarkan data tiap hari itu 4-5 orang dibunuh. Pembunuhan itu gara-gara apa? Dunia semua. Kecintaan kepada harta. Ada fulan punya utang 100.000 dibunuh, tak bayar-bayar. Nauzubillah. Begal yang terjadi gara-gara apa? Kecintaan dan ambisi kepada harta. Wastahallu maharimahum. Tidak ada halal haram sudah mereka, tak ngurusin lagi. Hasad ini termasuk penyakit yang akarnya ada di setiap jantung. Kalau antum nanti mau datang ke dokter spesialis jantung, mau diperiksa jantung, tanya no, ono hasad enggak di jantungku? Tanya. Kita kan nggak pernah tanya. Kita yang tanya mesti sumbatan ini apa. Ono itu hasad. Sampai para ulama mengatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang tidak ada hasad. Nabi Muhammad SAW ketika umur beliau ya hampir 4 tahun lah, itu jantungnya dikeluarkan sama Jibril. Ada yang dikeluarkan dari hatinya, ada noda hitam yang dikeluarkan. Hadza hadzus syaitan, dibersihkan jantung Nabi SAW, bersih. Selesai nggak selesai? Ketika Isra Mi'raj dibongkar lagi jantung Nabi SAW, dicuci sama Jibril, kemudian dipenuhi dengan hikmah, ditutup lagi. Tapi kita siapa sih tersikno hati kita? Tonggonya beli sayaro baru, korupsi irjal. Tetangganya bangun rumah, tetangganya beli motor baru, apa saja. Dan biasanya yang namanya hasad ini yang satu profesi. Ada tukang becak hasad sama dokter. Dia Farhan, dokter, alhamdulillah rame dokter Zaki. Kita orang kalau rezeki bisa, karena dia terdampak. Tapi yang satu profesi dilihat toko tonggone, masya Allah rame kerja. Dia dukun kerja. Kemana-mana pikiran dia. Di kota Madinah, guru kita di kelas dulu cerita ya, ini kejadian mungkin 35 tahun yang lalu.
atau lebih, bukan 45 tahun yang lalu. Dia cerita dulu di kota Madinah ini sering hujan, masih sering turun hujan. Dia cerita kenapa dulu, subhanallah ya, orang-orang di pasar itu, jamaah-jamaah di pasar itu sarapan bareng, sarapan duduk ya sebelum buka tokonya, yuk cerita-cerita macam-macam, bismillah, yuk bismillah buka tokonya. Dan biasanya di pasar itu diatur, toko itu yang satu jualan, yang satu dagangannya kain semuanya. Ini setelah buka toko yang paling depan biasanya yang pertama didatangi sama pelanggan, makanya mahal yang paling depan. Sudah datang pembeli, dijualin, berangkat, datang orang kedua. Apa kata yang punya toko? Alhamdulillah istaftahtu, alhamdulillah Allah sudah bukakan rezeki buat aku. Engkau ke tetanggaku, ke sebelah. Nanti datang ke yang sebelahnya, datang kedua, nanti suruh ke sebelahnya. Wallahi qulub thayyibah jemaah. Hatinya mereka itu, ya Allah, senang orang-orang. Sekarang kata Syekh, pembelinya sih di jalan begini loh. Allahu Akbar jemaah. Tak mikir sudah. Ada penyakit. Kita kadang nggak sadar kita itu sakit. Padahal yang namanya rezeki tidak tertukar. Ada orang datang ke toko kita, barang itu tidak ada. Tak ada barang itu. Tanya, di mana kira-kira anak cari barang ini? Wallahu a'lam. Padahal tangganya tokonya dodolan jemaah. Ya, wallahu a'lam. Dari asap. Takut dia orang ini nanti kau beli ke sana nanti tidak balik lagi. Wenal iman. Kau nggak percaya bahwa saya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi rizkimu masih ada. Tapi marah orang kok sakit itu jamaah, ya Allah ya. Apa obatnya sekarang? Masih banyak penyakit hati lainnya, kita tinggal cek nanti di diri kita. Ada banyak obat hati. Di antaranya yang pertama adalah baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Alhamdulillah, semangat umat Islam sekarang ini untuk baca Quran menyenangkan hati. Anda lihat anak-anak hafal juz amma belum lulus SD. Abahnya sampai tua dah hafal juz amma. Nah, padahal juz amma itu berapa surat? Jemaah, berapa surat juz amma itu? 37. Kalau setahun sekali kita hafal satu surat, setahun ya. Anak-anak itu sehari satu halaman. Masya Allah mereka. Ini setahun sekali kita hafal satu surat. Berarti yang umur 37 tahun hafal juz amma. Tapi ki umur 50 nggak hafal juz amma. Apa penyebabnya? Hatinya bermasalah. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Tidak ada ceritanya. Hadza kalamullah tabaraka wa ta'ala. Kita omongan ini menungso di rumah. Debat manusia, kalau urusan debatnya jangan. Berita kita baca, iki omongannya sopo. Ada kalamun nas. Makanya ketika kita sering mendengarkan kalamun nas, ketika kita sering membaca kalamun nas dan meninggalkan kalamu rabbin nas, sakit hati kita.
Nabi SAW ketika menyebutkan 3 hal yang dibenci sama Allah, salah satunya adalah qila wa qala, omongan manusia, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Dan kita itu punya tradisi majelis ngomong Al-Quran, qala Allah, qala Rasul. Hampir tidak ada qala Allah, qala Rasul. Kalau sudah ada qala Allah, qala Rasul, ayo jamaah, ini tutup masjid jamaah. Kita gak suka jamaah. Kita lebih suka sama kalamun nas. Makanya kita kalau baca WA yang kalamun nas, grup-grup itu, ketawa-ketawa, sajam selewat jamaah. Loh, sajam di rumah nih grup ini. Kalamullah dibaca dan ditadabburi. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran yang merupakan syifa', penyembuh, penawar apapun penyakit, dan rahmat buat orang-orang beriman. Maka subhanallah ya, Rasulullah SAW ketika ada seorang yang minta nasihat bagaimana dia menghatamkan Al-Quran. Ini sahabat kepinginnya tiap hari menghatamkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, iqra'il Quran fi syahr, engkau hatamkan Quran tiap bulan. Berarti one day one juz, 1 hari 1 juz. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Terus minta dia supaya lebih sering kali menghatamkan Al-Quran. Beliau kasih batas waktu 3 hari. Karena la yafqah man qara al-Quran aqal min 3. Orang yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari, la yafqah, jadi dia nggak bisa memahami, mentadabburinya nggak bisa, karena yang ada cepet-cepetan. Kecuali sebagian ulama menyebutkan di awqat, ya, awqat fadilah, di mana orang biasanya mengkosongkan diri dari kegiatan dunia. Orang yang iktikaf umpamanya, ada orang kerjaan Ustaz, pas jelis baca Quran lagi, nanti capek, selonjoran sedikit, baca Quran lagi, tahu-tahu hatam 30 juz. Nabi SAW ketika sholat malam, makmumnya itu Hudzaifah bin Yaman, ya dia bermakmum dengan Nabi SAW. Nabi membaca Al-Baqarah dari Alif Lam Mim. Kata Hudzaifah, mungkin Rasulullah SAW ayat ke-100 ruku, tidak ruku ternyata, kayaknya mungkin sampai selesai Al-Baqarah, tidak ruku, selesai Al-Baqarah. Ini 1 rakaat. Lanjut lagi ke An-Nisa, dalam hadis itu disebutkan An-Nisa selesai, lanjut ke Ali Imran, 5 juz lebih, 1 rakaat. Kita kira-kira kalau musola ini nanti Ramadan ya, sekali-kali lah. Iya, sekali-kali, yang tiap hari dah ono jamaah. Nah, praktekkan yang dibaca Nabi SAW. 1 rakaat, bukan 11 rakaat 5 juz, bukan. 1 rakaat. Dan katanya Hudzaifah, rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Kira-kira kita bisa ruku 15 menit ya, delosor kan? Sujudnya hampir sama dengan berdirinya juga jamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Quran ini syifa wa rahmat. Tapi buat sebagian orang, Quran ini jadi beban buat dia. Salat Isya ya, kalau salat wajib perhatikan jamaahnya. Karena ada yang tua,
Tapi kalau sholat sunnah, ya boleh sholat duduk, boleh, dan engkau nggak harus ikut sama imamnya. Tapi paling tidak kita berusaha memberikan contoh sesekali. Musola ini kalau terawih berapa juz satu malam? Mana imam? Berapa juz? Random. Hah? Random. Wah, kok iso random aja, Mas? Mulai dari Al-Baqarah. Mulai dari Al-Baqarah hari ke-10 khatam. Satu hari 3 juz. Kuat apa enggak? Sampai bengkak kakinya Nabi SAW. Sampai bengkak kaki Rasul SAW. Yang membuat istrinya bingung. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Selesai ya Rasulullah. Dosamu sudah dihapuskan semua. Kita kira-kira kalau dijamin masuk surga tidak punya dosa, jangan. Soli kita berhenti soli, alhamdulillah. Selesai, anda sudah dijamin masuk surga gitu. Rasul sampai bengkak kaki. Kata Nabi SAW, afala akun abdan syakur. Nabi dalam hidupnya SAW nggak pernah merasakan asi ini, tidak ada. Beliau hidup dengan penuh kesusahan dan kesulitan. Jadi obat utama untuk penyakit hati ini adalah qiraatul Quran wa tadabburuhu, dan mentadabburinya. Maka mulai saat ini, di mana tempatnya Quran di sini? Oh, di sini. Buka lemarinya. Orang itu kalau kelihatan tertarik, ada hati itu. Tapi kalau tertutup, apalagi jamaah baru lihat mau buka lemari, apa buka lemari? Loh, kan tidak kelihatan. Kemudian kacanya tidak bening. Kesorong begini. Mulai sahih jemaah. Nah, siapa yang usul lo? Apa? Nah, terus terang manusia itu kalau ngelihat, subhanallah, kalau nunggu sesuatu, dia lagi nunggu mungkin apa saja dibaca. Sekarang ada handphone sudah. Dulu koran bekas, bungkus kacang diwocok ya. Padahal ini koran sudah 2 tahun yang lalu. Karena dia nggak ada kegiatan, tapi ada sesuatu yang menarik. Ketika tertutup seperti ini, usahakan Quran itu dekat dengan orang yang sholat, sehingga ketika dia habis sholat, dia tinggal ambil tuh Quran. Ya paling nggak di sop pertama, insya Allah. Dan Quran yang ada terjemahannya. Usahakan cari yang besar-besar. Kan yang CP ini biasanya di sop pertama. Iya kan? Nah, subhanallah jemaah. Kita nanti bakal ditanya tentang masa muda kita. Kalau orang tua itu rajin ke masjid, biasa wis mampu kuburan ya orang tua. Tapi kalau anak muda memakmurkan masjid, istimewa. Bahkan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, la dhilla illa dhilluh, salah satunya wasyab, bukan syekh, syab, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh besar mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Anak muda istimewa mata Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada Quran ini, tolong sama terjemahannya, yang tulisan yang besar-besar, yang enak dibaca, yang insya Allah kita dapat pahala ketika kita mewakafkan Quran. Kita ini kadang-kadang mewakafkan Quran itu nyari yang rohis, yang mana yang paling rohis, masuk mana yang paling bagus, nah mana yang paling enak dibaca.
Dan mentadabburi Al-Quran butuh waktu. Makanya kalau satu hari satu juz, insya Allah bisa aja. Satu hari satu juz ini berapa halaman satu juz ini? 10 ya. Bolak-balik jadi 20. Nah, kalau kita pagi habis subuh baca 2, habis zuhur baca 2, habis asar baca 2, 4 sudah. Habis maghrib 2, habis isya 2, selesai. Kita kadang kelamaan, berat sudah. Minta sama Allah supaya dibantu. Kam min talim lil Qur'an wal Qur'anu yal'anhu. Ini ungkapan sebagian ulama mengatakan berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran itu melaknat dia, tapi dia nggak sadar. Sampai ayat wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Dia matanya jelalatan di mana-mana, tapi dia nggak tahu maknanya, dia tinggal lewat. Sampai ayat riba, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Dia baca tuh ayat tentang riba, dia hidupnya dengan riba. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba dan dia baca tuh ayat. Maka ini yang terjadi ketika orang baca Quran dengan tidak mentadabburinya. Apakah dapat pahala orang yang baca Quran tanpa tahu maknanya? Dapat pahala. Karena dia baca kalamullah. Kita baca alif lam mim, tak tahu artinya. Allahu a'lam bi muradi. Dapat pahala. Satu huruf, satu kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Baca alif lam mim 30 kebaikan. Di surat Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang dahsyatnya Al-Quran. Allah mengatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Baik, kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, jemaah, gunung, engkau akan melihat gunung itu tunduk dan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Gunung. Tapi sebagian hati manusia itu lebih keras daripada batu. Baca Quran, tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa orang itu nggak mau mentadabburi Al-Quran? Dan kau rasakan. Mulai hari ini praktekkan. Baca Quran sama artinya. Boleh jadi engkau baca tiap ayat langsung diarti. Tapi boleh jadi bacanya satu halaman selalu baca artinya. Baik. Yang kedua, yang termasuk obat penyakit hati ini adalah khala'ul batn, mengkosongkan perut. Kita tahu ya, semua penyakit itu rata-rata dari perut. Sampai ada orang jantungnya berdetak kuat sekali. Dia diperiksa sama dokter, engkau kena jantung. Akhirnya dia berangkat ke dokter lain, enggak, engkau kena asam lambung. Asam lambung akhirnya berdampak kepada jantung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang dipenuhi sama anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Nah,
Maka bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukup kalau makan itu ya beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak, bukan perutnya yang tegak, punggungnya tegak. Fa in kana fala budd la muhala. Kalau dia harus makan karena zen, kadang-kadang kita ini lihat makan Allah zen, kalau beberapa suap ya Allah Ustaz, takut tidak bisa soli ya Ustaz, pikiri makanan itu, takut tidak bisa tidur. Oke, ada orang kondisi seperti itu, dia suka makan dan enak makanannya. Fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau harus makan, tetap harus ada yang kosong di perut ini. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Kadangkala kita ini full makanan, terus kita siram minuman, kita kasih minuman, sehingga wadah yang kecil semakin melebar. Jadi rusak. Orang ketika puasa, yang diantara makna khala'ul batin ini adalah berpuasa. Orang ketika puasa, Masya Allah, bagaimana Nabi SAW mengatakan wasiyamu junnah, puasa itu tameng, perisai untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka, dari serangan musuh, dari serangan penyakit asyam. Bahkan ada hadis dhaif yang mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Hadis tapi dhaif. Namun kalau bicara sehat jiwanya, ya sehat fisiknya, penelitian menyebutkan hal itu. Tapi kita mengkosongkan perut dengan berpuasa, dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan iman, karena dia beriman kepada Allah, ini perintah Allah, wahtisaban, dia cari pahala. Dia nggak cari sehat wala apa, enggak, anda cari pahala sama Allah. Semua dosa-dosa yang lalu diampuni. Cuma kadangkala orang puasa ini betul dikosongkan perutnya, pas buka dipenuhi. Maka pas sholi taraweh, jangan sholi taraweh, sholi maghrib terus jalannya. Makanya sebagian orang kalau makan, kalau antum makan pakai sabuk, jangan pernah dibuka sabuknya. Orang itu kadang-kala dibuka sabuknya. Loh, ini full, dia mau carikan ruangan lain. Loh, sudah full, selesai, kalas. Makanya kalau orang sekarang mau diet, kadang kalau suruh pakai apa? Korset, pakai apa ya? Untuk nahan perutnya itu. Nabi SAW pernah bersama para sahabat, tahu-tahu ada satu yang bersendawa. Oh, kenapa sendawa terjadi, jemaah? Kenapa? Kewarakan biasa kata orang. Jadi nafasnya itu, ada ruangan nafas itu yang harus keluar, tidak bisa ini. Kan suruh kasih sepertiga buat nafas kan. Ini kadang-kadang di fully makanan semua, akhirnya dia harus cari nafas yang berbeda. Ketika Nabi SAW lihat sahabat ini bersendawa, alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kuffa anna jushara, tahan sendawamu dari kita, katanya. Fa inna atwalan nasi ju'an yawmal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Mau tahu orang yang paling panjang laparnya hari kiamat itu yang paling sering kenyang di dunia. Itu Nabi SAW mengatakan itu. Maka orang kalau bekerja buat apa? Selalu orang itu merantau ya, yang merantau ke Saudi, merantau kemana? Demi sepiring nasi, harra. Sepiring nasi di ampel cukup, nasi ya. Tapi sepiring emas, real, dolar tidak bisa. Kadang-kadang orang itu kalau dia pikir presiden makannya sama kita,
orang terkaya di Indonesia ini malah mungkin nggak boleh makan daging. Kata dokter nggak boleh sudah. Nasi sama telur. Loh, fulusnya buat apa? Nasi sama telur. Tujuannya buat menopang hidup, cari fulus itu. Maka tadi jangan dipenuhi. Apalagi kalau habis maghrib ya. Gorengan apa ini? Jangan dipenuhi. Makan cukup. Sepertiga. Dan usahakan kita punya puasa sunnah tiap bulan. Sebulan sekali. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW anis siyam. Faqala sum yawman min kulli syahr. Engkau puasalah tiap bulan sehari. Karena ada orang yang nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Bas, Ramadan selesai. Syawal, oh tidak wajib. Arafah tidak wajib. Asyura tidak wajib. Betul, tidak wajib. Kita ini mau ngobati. Antum lihat ya, ada orang-orang tua yang suka jalan kaki ya, jalan terus setiap hari. Ini sehat apa sakit? Sakit. Dia sehat, tidak jalan-jalan dia jemaah. Orang ini, kalau kita itu kadang-kadang kalau lihat olahraga, oh marit ini berarti. Kebalik sekarang, nunggu marit baru olahraga. Lu jangan. Berpikirlah sehat, itu enggak. Anak puasa bukan karena untuk kesehatan, enggak. Makanya dokter kadang-kadang usahakan ngurangin makannya dikurangi. Loh, kita tidak usah dikasih tahu dokter, kita sudah puasa dikasih tahu Nabi SAW. Yauman min kulli syahr. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari satu hari. Sum yaumin min kulli syahr. 2 hari. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Sum thalathata ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari. Mau ambil tanggal 13, 14, 15, mau Senin, Kemis, Senin, mau puasa di awal bulan 1, 2, 3, yang penting istiqamah. Kata Nabi SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang terus-terusan walaupun sedikit. Jangan yahnu puasa Daud cuma sebulan, habis itu nggak puasa lagi, nggak usahakan istiqamah. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Bismillah. Alhamdulillah, Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit lambungnya itu nempel sama kasur. Allah sebutkan di ayat lainnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauh. Kita tuh kan kepinginnya rebahan ya jemaah, pingin santai. Ya Allah jemaah, qiyamul lail ini ada banyak keindahan di dalamnya. Amalan yang nggak kelihatan sama orang. Sholli jamaah kelihatan sama orang. Makanya dianjurkan sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Kita datang ke masjid, satu kampung tahu, kita bilang, oh fulan masya Allah sholli di masjid. Tapi bagaimana kita punya ibadah tersembunyi yang istri kita nggak tahu? Ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, beliau sampai hijrah sampai kota Madinah, yang pertama beliau katakan apa? Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil lail, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, wahai umat manusia, tebarkan salam. Makna tebarkan salam ini, ucapkan salam kepada yang engkau kenal, yang juga tidak engkau kenal. Afwan kita ini mas jamaah, kadangkala salam sama yang kita kenal saja.
Kayak kita nih sekarang kumpul di sini, kadang-kadang kanan kirinya nggak kenal, kecuali yang memang dari sini. Itu sering terjadi. Kalau kenal assalamualaikum, ahlan, nggak kenal biasa. Dan itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Salam kepada yang dikenal. Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berbagilah makanan. Kalau sekarang banyak makanan, kita kasih fulus, suruh beli makan, ya, bagi-bagi fulus. Yang ketiga, silul arham, sambung rahim. Dulu Masya Allah silaturahim. Dan silaturahim ini maknanya bukan kumpul, ya. Silaturahim banyak orang mengatakan, antum ini kok jarang silaturahim. Ini terus terang waktu anak sedikit, tapi anak ya tiap hari telepon. Karena Nabi SAW mengatakan, bulu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian itu walaupun hanya sekedar salam. Basahi. Sekarang sudah ada media, bikin grup keluarga fulan, keluarga tiap hari assalamualaikum. Masya Allah, anak punya hal itu masuk di grup kita, ponaan-ponaan, pagi-pagi cuma assalamualaikum, kaif halikum, selesai. Masya Allah, anak iki ngamal sunnah sembuhan, bas cuma salam. Kemudian kalau yang terakhir apa? Sallu billail, salatlah di malam hari, wan nasu niyam, ketika orang-orang sedang tidur. Tiga amalan yang pertama ini kelihatan orang. Nembarkan salam, assalamualaikum, ketahuan. Bagi makanan, ketahuan. Nyambung rahim, ya ada orang lain yang tahu dengan perbuatan kita. Tapi bagaimana? Sallu billail wan nasu niyam. Orang-orang tidur, engkau sholli. Lakukan itu. Ini menunjukkan kalau yang pertama, kedua, ketiga itu bukan riya. Kita mengucapkan salam mungkin riya. Kita berbagi makanan mungkin riya. Kita nyambung silaturahim mungkin riya. Tapi sholli malam orang regut, mau riya sama siapa? Kalau yang riya, tidak ada. Jadi riya itu akan menghilang tatkala kita beramal tersembunyi. Tapi ada konconya riya yang datang. Apa? Ujub. Ujub ini tidak perlu orang nggak tahu, tapi perasaan merasa lebih baik dari orang lain, ya. Melihat orang lain iki kok tidak sholli, perasaan itu. Tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Paling tidak 3 rakaat aja. 1 witir, ya. 2 tambah 1. Usahakan dan istiqomah. Suami istri kalau bisa nggak tahu sholinya. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang bangun malam sholat dia. Lalu dia bangunkan istrinya. Istrinya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan. Istrinya tahu nggak dia sholat berapa rakaat? Nggak tahu. Dia baca apa? Nggak tahu. Tidur istrinya. Setelah dia sholat, dia bangunkan. Ya Allah, sudah mau subuh. Warahimallahu ra'atan qamat minal laili fasalla. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam sholli dia, dan kemudian dia membangunkan suaminya. Jadi suaminya nggak tahu dia sholat 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, sujudnya berapa lama, dia nggak tahu. Jadi benar-benar sholat malam ketika orang tidur. Bismillah jemaah, ini obatnya hati. Baik, kemudian yang keempat, tadarruk, bermunajat, minta sama Allah di waktu sahur.
Maka ketika Allah menyebutkan bahwa penghuni surga itu sedikit tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh itu apa yang mereka lakukan? Istighfar. Maka kalau bicara mau istighfar, sepertiga malam akhir sebelum subuh. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub menyatakan kesalahan mereka dulu, buang Nabi Yusuf, bohong sama ayahnya, ada banyak kesalahan dia. Nabi Yakub mengatakan, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Aku akan memohon ampun buat kalian. Para ahli tafsir mengatakan dia akhirkan. Nah, saya akan beristighfar. Bukan langsung istighfar pada waktu itu. Beliau akhirkan di sepertiga malam akhir, di waktu sahur, karena itu waktu yang mustajab. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mujalasatus sholihin, majlis sama orang-orang soleh. Majlis, tapi sama siapa? Sama orang-orang soleh, yang kalau obrolannya muncul ayat Allah. Karena kadang-kadang kita kalau kumpulnya sama orang-orang yang fulus, yang dibicarakan tentang urusan dunia, tambah sakit hatinya. Aun bin Mas'ud, seorang tabi'in atau tabi'in, dia mengatakan, aku itu ketika kumpulannya orang-orang fulus semuanya, sakit hatiku. Ini fulan ngomong, alhamdulillah anak untung sekian, ini fulan ngomong, ini baru beli tanah, ini fulan, ya Allah. Akhirnya anak kumpul sama orang-orang fagir, tenang, paling suki ya. Iya, apalagi orang soleh. Maka Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, apa itu? Bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah nyuruh Nabi bukan wajlis, tapi wasbir, suruh sabar, jelis sama orang-orang yang bicara tentang akhirat, yang kerjanya berdoa mohon sama Allah. Ini kenyamanan dunia kita berkurang, tapi akhirat kita semakin naik. Perlu kesabaran. Maka carilah kawan yang baik. Sesekali datang ke rumahnya ustaz, sowan, sekedar, kenapa datang ke sini? Lala pas anggap menjelis di sini, supaya hati kita sembuh dari penyakit dunia ini. Dengarkan ayat-ayat Allah, dikasih nasihat. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat anak kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita amalkan. Kajian itu kadangkala sudah pernah kita dengar, tapi lupa kita, atau kita berat mengamalkan. Kesempurnaan manusia itu dengan dua hal. Yang pertama, bibasir atau bi'ilmin yubasiruhu wa yahdi. Ilm, dia punya ilmu, oh anak ngerti, anak faham, anak pernah baca, anak dengar, dia punya ilmu dia. Yang kedua, bihimmatin aliyah turaqi, dengan semangat untuk mengamalkan itu, yang dia jadi naik levelnya. Karena pada hari kiamat kita nggak akan ditanya tentang berapa hadis yang pernah engkau dengarkan. Yang ditanya apa? An ilmihi madza amila bihi. Ilmunya dipakai buat apa? Buat dari ilmu itu amal, bukan gaya-gaya. Oh anak faham, anak enggak. Maka Allah sebutkan amanu wa amilus sholihat. Ketika berat untuk mengamalkan, baca doa, Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.